Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat pagi. Semoga kalian yang lihat video ini dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan beberapa peninggalan barat di Indonesia. Nah, sebelum presentasi, kita mau kenalan dulu ya. Kita mulai dari yang tua dulu. Halo, teman saya Fahad. Di sini saya akan menjelaskan apa saja peninggalan bangsa barat dalam bidang bangunan. Lalu yang kedua. Halo guys, saya Rapip. Di sini saya mau menjelaskan peninggalan barat dalam bidang pemerintahan. Yang ketiga. Halo guys, aku Aska. Di sini aku bakalan jelasin tentang peninggalan barat dalam bidang perkebunan. Dan yang terakhir, saya sendiri Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan barat dalam bidang bahasa. Oke guys, kita langsung aja ya ke pembahasan presentasinya. Dimulai dari peninggalan barat di bidang bahasa. Nah, banyak sekali bahasa-bahasa yang kita gunakan setiap harinya merupakan serapan dari bangsa barat, khususnya berasal dari Belanda. Negeri tulip ini merupakan bangsa Eropa yang paling lama menjajah bangsa kita. Gak heran tuh kalau dalam bahasa juga ada beberapa kesamaannya. Setelah politik etis, pihak Hindia Belanda memberikan hak untuk para pribumi agar bersekolah. Nah, ketika sekolah, bahasa yang digunakan yaitu bahasa Belanda, guys. Barulah saat Jepang datang, bahasa Indonesia mulai digunakan di sekolah-sekolah. Dan banyak bahasa Indonesia yang terpengaruh oleh bahasa Belanda. Ini nih guys, aku sebutin ya contoh-contohnya. Yang pertama ada perhiasan yang dipasang di dada yaitu bros. Nah, bros sendiri berasal dari bahasa Belanda yakni broche. Lalu ada juga hem yang biasa kita gunakan untuk kuliah tuh. Hem sendiri berasal dari bahasa Belanda yang dalam bahasa Indonesia disebut hem. Kemudian ada sarden yang juga merupakan kata-kata dari bahasa Belanda. Mungkin itu dulu ya contoh-contohnya yang bisa aku sebutin karena ada kendala waktu yang mepet guys. Lanjut ke teman saya berikutnya yaitu Rafif. Kita mulai dari pemisahan wilayah Kerajaan Mataram. Wilayah Mataram Islam pada mulanya merupakan satu kesatuan. Tetapi, semenjak perjanjian Giyanti, kerajaan ini terpecah. Perjanjian antara VOC dan Mataram Islam ini ditandatangani pada tahun 1755. Kondisi Mataram Islam yang tidak stabil membuat perjanjian ini akhirnya ditandatangani. Pada akhirnya, Mataram Islam harus memecah wilayahnya menjadi daerah yang kita kenal saat ini, yakni Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Nah, yang kedua, saya akan membahas tentang kadipaten. Kadipaten sendiri merupakan suatu wilayah di bawah kesultanan yang dipimpin oleh seorang adipati. Contoh dari kadipaten tersebut ialah Kadipaten Pakualaman. Kadipaten ini merupakan wilayah peninggalan Inggris. Dibentuk pada 17 Maret 1813, wilayah kadipaten ini dipimpin oleh Pangeran Notokusumo. Pangeran Notokusumo sendiri memperoleh gelar Pakualam. Sejak saat itu, gelar tersebut digunakan sebagai penanda seseorang pemimpin di wilayah tersebut. Mungkin itu saja jejak bangsa barat yang bisa saya jelaskan. Sebenarnya banyak sekali, tetapi karena kendala waktu jadi saya jelaskan dua saja ya. Berikutnya selanjut ke Mas Fahad. Langsung saja, yang pertama di Surabaya. Surabaya yang merupakan kota besar yang dimiliki Hindia Belanda pada saat itu, tentunya banyak memiliki bangunan-bangunan peninggalan Hindia Belanda. Gedung Gerahadi merupakan salah satu peninggalan Hindia Belanda yang digunakan hingga saat ini. Terletak di pinggiran kota, gedung ini dibangun pada 1795 pada masa pemerintahan Dirk van Hogendorp. Pada mulanya, gedung ini sebenarnya berfungsi sebagai peristirahatan pejabat Belanda. Gedung ini sekarang difungsikan menjadi rumah dinas Gubernur Jawa Timur. Selain di Surabaya, Semarang juga memiliki banyak peninggalan bangunan Hindia Belanda. Kota Semarang memiliki suatu kawasan yang merupakan pusat perdagangan pada sekitar abad 18. Kawasan tersebut dinamakan kawasan Kota Lama. Kota Lama terletak pada bagian utara Semarang, dekat dengan pelabuhan. Daerah ini dahulu merupakan sebuah benteng pertahanan dan disebut dengan Kota Benteng, yang merupakan daerah pemukiman khusus bangsa Belanda. Didesain dalam suatu pola konsentrik dengan
pada Pareto Plain yang merupakan plaza pusat dengan gereja dan segala aktivitas perdagangan di sekitar tepi jalan. Masih banyak peninggalan-peninggalan barat yang tersebar luas di Indonesia, namun mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Yang terakhir, lanjut ke Mas Aska. Halo guys, selamat pagi semua. Di sini saya akan menjelaskan beberapa peninggalan bangsa barat dalam bidang perkebunan. Tentu sangat banyak sekali tinggalan-tinggalan bangsa barat di negara tercinta kita ini. Salah satunya ialah tanaman kopi guys. Kopi bukanlah tanaman asli dari Indonesia. Menurut beberapa sumber, tanaman favorit saya ini berasal dari daratan Afrika guys. Pada akhir abad ke-17, Belanda membawa bibit-bibit kopi ke Nusantara nih. Hal ini disebabkan meningkatnya permintaan kopi di pasar pada saat itu guys. Pada awal abad ke-18, perkebunan kopi di Indonesia semakin membludak nih. Hal ini disebabkan oleh kebijakan kultur Stelzer dan Springer Stelzer nih guys. Hingga saat ini kopi menjadi salah satu komoditi ekspor terbesar di Indonesia nih. Nah, selain kopi ada juga nih temannya nih, yakni tembakau. Tembakau juga bukan berasal dari Indonesia, melainkan berasal dari Amerika nih. Banyak sekali pendapat tentang siapa yang pertama kali membawa tanaman ini ke Indonesia. Ada beberapa pendapat entah itu dibawa oleh Spanyol, Portugal, Belanda, ataupun lain sebagainya. Yang jelas tanaman ini mulai membludak ketika diberlakukannya kebijakan kultur Stelzer nih guys. Mungkin itu saja beberapa peninggalan bangsa barat dalam bidang perkebunan yang bisa saya jelaskan. Dan juga bagian perkebunan ini merupakan bagian akhir dari presentasi kami. Saya mewakili kelompok ini, mohon maaf jika ada tutur kata yang salah maupun kata-kata yang melukai hati Anda. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Jika masih ada yang menjanggal, monggo ditanyakan. Sekali lagi, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan susah-susah ya guys.